Assalamualaikum teman-teman, kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas apa aja sih instrumen yang ada di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita simak videonya. Bicara mengenai pasar uang syariah dan pasar modal syariah, pasti ada beberapa perbedaannya, di mana pasar uang syariah adalah sistem keuangan yang berkaitan dengan pendanaan jangka pendek atau perdagangan surat-surat berharga syariah dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal syariah adalah perdagangan efek yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme syariah seperti saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau Jakarta Islamic Index. Adapun klasifikasi yang membedakan pasar uang syariah dan pasar modal syariah dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama dari segi jangka waktu. Pasar uang syariah memiliki jangka waktu lebih pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan pasar modal syariah memiliki jangka waktu yang lebih panjang, lebih dari 1 tahun. Yang kedua, dari segi tempat perdagangan. Dalam pasar uang syariah, transaksi bersifat abstrak, yang artinya tidak diperdagangkan di pasar tertentu. Sedangkan pasar modal syariah diperdagangkan di bursa efek. Yang ketiga, dari segi penggunaan dana. Pasar uang syariah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, seperti likuiditas perbankan, pendanaan perdagangan internasional, atau pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah digunakan untuk investasi jangka panjang dan pengumpulan dana jangka panjang bagi perusahaan dan proyek syariah, serta memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan syariah. Yang keempat, dari segi profitabilitas. Pasar uang syariah memiliki profit dan resiko yang lebih rendah dibandingkan pasar modal. Pasar uang syariah dinilai lebih stabil pergerakannya, tingkat likuiditasnya juga tinggi serta dapat dilakukan di mana saja. Sedangkan pasar modal memiliki tingkat return lebih tinggi dan pilihan instrumen investasi pada pasar modal juga dinilai lebih beragam daripada pasar uang. Lalu apa saja instrumen yang ada di dalam pasar uang syariah dan pasar modal syariah? Mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu instrumen dari pasar uang syariah dan dari pasar modal syariah. Salah satu contoh instrumen pasar uang syariah adalah SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11 PBI tanggal 31 Maret 2008, Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, berjangka waktu pendek, dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Adapun karakteristik SBIS, yang pertama menggunakan akad jualan. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan pialang yang bertindak atas nama BUS atau UUS. Untuk mengikuti lelang harus memenuhi persyaratan financing to deposit ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Adapun karakteristik SBIS diantaranya memiliki satuan unit sebesar 1 juta, berjangka waktu kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan, diterbitkan tanpa warkat, dapat digunakan kepada Bank Indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya kita akan membahas instrumen yang ada di pasar modal syariah, yaitu saham syariah. Saham syariah secara umum sama dengan saham non-syariah, namun perusahaan yang sahamnya syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perjudian, menjual makanan dan minuman haram, dan jasa keuangan ribawi. Selain itu, perusahaan yang sahamnya syariah juga harus memenuhi rasio keuangan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, seperti total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%, dan total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Lalu bagaimana cara membuka rekening saham syariah? Pertama, kunjungi situs resmi IDX Islami, lalu klik tombol buka rekening syariah, kemudian isi data diri pada form yang disediakan dan pilih ABS OTS yang dikehendaki. Setelah mengisi form, cek email dan unduh dokumen pembukaan rekening yang dikirim oleh ABS OTS yang dipilih. Siapkan berkas yang diperlukan seperti materai fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan fotokopi halaman depan buku tabungan. Setelah selesai diunduh, cetak dokumen pembukaan rekening yang dikirim oleh ABS OTS. Lalu isi dokumen tersebut sesuai dengan data diri. Kemudian kirim seluruh dokumen dan berkas ke kantor ABS OTS terdekat. Setelah itu, kita akan menerima email berisi nomor rekening efek, nomor single investor identification, rekening dana nasabah, serta user dan password dan PIN trading. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data rekening agar transaksi investasimu tetap aman. Setor dana ke RDN yang kamu miliki, unduh aplikasi trading yang disediakan oleh ABS OTS, lalu login menggunakan username, password, dan PIN trading yang sudah dikirim melalui email sebelumnya. Jika sudah, maka selamat, sekarang kamu sudah menjadi investor saham syariah dan rekening saham syariahmu sudah dapat digunakan. Sebelum memulai berinvestasi, kita harus mengetahui bagaimana indeks saham syariah pada saat ini. Sebagaimana fungsi utama indeks saham adalah sebagai indikator yang menggambarkan kondisi pasar pada periode tertentu. Lalu, bagaimana cara melihat daftar indeks saham syariah? Bursa Efek Indonesia memiliki 4 indeks syariah, yakni Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index 70, Jakarta Islamic Index, dan IDX MES BUMN 17. Investor dapat memastikan keempat indeks ini sebagai panduan dalam berinvestasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Keempat indeks saham syariah ini direview secara berkala mengikuti review daftar efek syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat daftar indeks saham syariah terbaru? Yaitu dengan cara membuka situs Bursa Efek Indonesia, pilih data pasar, kemudian klik indeks saham yang tertera pada sub data saham, lalu ketik kode indeks, pilih tahun, kemudian klik cari. Kita dapat melihat daftar tersebut dengan mengunduh dokumen yang tersedia.
Setelah mengetahui kondisi indeks saham syariah pada suatu periode tertentu, kita juga harus mengetahui bagaimana resiko berinvestasi di pasar modal. Resiko investasi di pasar modal syariah yang pertama adalah capital loss atau kondisi saat harga saham yang dimiliki investor turun. Namun perlu diperhatikan, investor dapat dikatakan mengalami loss atau rugi hanya jika saham tersebut dijual. Jika belum dijual, maka investor belum merugi. Contoh saham ABCD yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjualnya pada harga Rp1.400 per saham sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Selanjutnya, resiko likuidasi, yakni suatu kondisi di mana perusahaan yang sahamnya kamu miliki dinyatakan bangkrut atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jika perusahaan tersebut bubar, kecil kemungkinan investor retail akan mendapatkan sisa kekayaan perusahaan tersebut karena hak klaim dari investor mendapatkan prioritas terakhir. Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, penting bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan yang kamu miliki secara berkala. Yang terakhir, merupakan resiko yang harus dikelola oleh investor saham syariah di pasar modal, yaitu jika saham di portofolio investasi syariahmu tidak lagi menjadi saham syariah. Jika kalian menggunakan akun syariah, maka saham tersebut otomatis akan berpindah dari portofolio syariah ke portofolio non syariah 10 hari setelah saham tersebut efektif keluar dari daftar efek syariah. Hal ini dilakukan sekuritas mengikuti mekanisme cleansing reksadana syariah serta anjuran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa jika saham yang dimiliki keluar dari daftar efek syariah, maka saham tersebut sebaiknya dijual dalam jangka waktu 10 hari setelah saham tersebut efektif keluar dari daftar efek syariah. Namun keputusan menjual tetap dikembalikan kepada investor. Maka dari itu, kita sebagai investor syariah ada baiknya kita peka terhadap ketiga resiko ini agar dapat mengelola resiko ini dengan baik dan tidak terjebak pada iming-iming investasi bahwa hasil tinggi namun bebas resiko. Karena menurut teori dan praktek, semua investasi pasti ada resikonya. Nah, sampai sini saja pembahasan pada kali ini. Semoga dapat dimengerti ya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.